kalau kita lihat ini kan Arisman ini kan dirut loh Pak. Mungkin juga nggak sembarangan ngomong. Pasti Betul. ada datanya. Sekarang masalahnya, kita ada nggak berita acara yang mengatakan dirut itu ngomong? Kalau kita ditanya KPK, harusnya KPK manggil saya. Untuk klarifikasi kan? Ini ada BAP saya dengan Arisman. Menyatakan dia kasih Anda 6 miliar. Nggak ada. Itu yang saya bingung. Nah sekarang yang mengatakan, nah sekarang saya tanya nih. Kamu dapat tulisan ini BAP. Banyak orang semua hari ini juga nggak soal itu kan? Itu yang saya bilang. Makanya saya klarifikasi ke Bapak, Makanya ada nggak komunikasi soal saya itu? bilang, bisa nggak keluar BAP dari KPK? Ya kan? Itu saya tanya. Makanya sekarang saya juga bingung. Kok KPK bisa bocor tersangka? Kalau dia bilang tersangka, itu kopinya mana? Pas sekali saya klarifikasi, benar nggak Podomoro itu juga kasih 200 miliar? Ini yang dibilang, bukan 200 miliar. Total Dia udah semuanya menyerahkan 200 miliar. Kalau 200 miliar kasih ke saya mau nyimpan di mana? Perusahaan cangkang mungkin Pak, Nah, karena apa? mungkin titip sama kamu ya tentu ya. Saya nggak ikutan, Pak. Makanya sekarang saya tanya ini. Sekarang ini barang diserahkan nggak ke DKI? Oke. Nah, saya kasih contoh ya. Kalau dikasih ke pribadi saya, bisa nggak di berita acara serah terima serahkan ke DKI? Oke. Jadi semua pekerjaan ini diserahkan ke DKI loh, ada BAST loh. Dan dia menggunakan appraiser dari Doris Siregar dan penilaian bangunan Rusunawa Jalan Muara Baru 4 tower. Jadi nilai yang kami masukkan dalam buku di DKI sesuai dengan penilaian appraiser. Jadi sekarang, nah kalau kamu udah lihat ada bukti ini, menerima rusun tadi ya, ini ada rusun kan, yang duit ini ada rusun. Artinya apa? Ini, judul ini, harusnya kontribusi tambahan kepada Ahok atau kepada Pemda DKI. Kalau kepada Ahok, berarti Ahok dong yang membangun rusun semuanya dan mogot. Sedangkan dari appraisal di sini, ke Ahok atau ke mana? Nah itu kalau dia bilang ini duit kasih ke Ahok, mungkin nggak nyerahin dan mogot ke Pemda DKI. Oke. Berarti harusnya ada double dong. Kalau ada duit ke Ahok, harusnya ini ada duit Ahok 200 miliar, terus ada rusun dan mogot 90 miliar lagi dong. Oke. Pak Ahok, ini kan langsung Pak Ahok. Pertanyaan pertama soal apa yang hangat di masyarakat. Soal pemberian sejumlah dana oleh pengembang pulau reklamasi ke Pemda DKI Jakarta. Ada bahkan mengatasnamakan langsung namanya Ahok. Ini kronologisnya kayak apa sih Pak sebenarnya? Ada uang barter lah, uang DP lah. Seperti apa sih Pak sebenarnya? Sebetulnya itu kalau bilang uang barter itu total itu fitnahnya luar biasa. Jadi yang sebetulnya adalah saya melihat Anda membuat pulau reklamasi. Tentu kan pegawainya tidak mungkin tinggal di situ. Nah saya tambahkan kewajiban tambahan. Yang 15% yang sempat mau diubah 5% itu sebetulnya. Nah 15% itu dalam bentuk apa? Bukan bentuk uang, dalam bentuk barang. Nah bentuk barang itu apa? Macam-macam. Kita buat perjanjian, tanggul pantai, rumah susun, jalan inspeksi, ya macam-macam, rumah pompa. Nanti bagaimana menilainya? Anda kerjakan saja, misalnya Anda mengaku habis 100 miliar. Pakai appraiser, kalau appraiser bilang hanya 50 miliar, saya hanya hitung 50 miliar gitu loh. Jadi itu yang dilakukan. Misalnya contoh, saya ambil 2 contoh. Kenapa setelah perjanjian Jakpro nggak saya tekan? Ancol nggak saya tekan? Karena perusahaan sendiri. Jadi yang kita mintain terus melulu itu adalah Agung Podomoro. Lalu ada satu lagi perusahaan Manggala Karya Yuda. Dia juga buat perjanjian mau bangun pompa Sentiong 1 triliun. Ternyata kagak bangun-bangun. Karena nggak bangun ya nggak keluar dong izinnya. Saya nggak keluarin izinnya. Atau mungkin nggak bangun karena juga nggak jelas Pak dasar hukumnya apa. Jangan-jangan mereka sudah bangun namanya Kan juga mereka perjanjian, pengembang. namanya juga perjanjian. Perjanjiannya tertulis atau lisan? Tertulis. Kita ada buktinya misalnya. Boleh ditunjukkan Pak, saya misal bisa Bapak. kasih. Lihat, ada satu lagi misalnya contoh. Misalnya contoh ini. Saya buat perjanjian seperti ini nih. Ditulis kewajiban tambahan membantu mengendalikan banjir kawasan utara Jakarta. Pompa, rumah pompa, ngeruk sungai, waduk, tanggul, rumah susun. Terus bangun tanggul, NCICD A, tahap A. Ini kan yang mau dibangun dari pusat, yang untuk nahan ombak laut. Lalu, nanti bagaimana? Jadi sambil menunggu perpanjangan izin, dia harus mulai dulu, saya bilang. Kalau kamu mulai, gue gak kasih izin. Mulainya harus berapa persentase sampai Ya kemudian minimal dapat kamu izin udah nggak ada sih? kontrak, kita sodorin aja terus
kerjain terus. Dia mulai bangun. Yang setuju nih mana Pak dengan Yang perjanjian setuju ini? cuma Podomoro Group sama BUMD kami. Nah, ada satu lagi yang setuju. Sama Pak Sujono, dia setuju nih. Rumah pompa Sentiong Ancol. Gede pompa tuh 110 kubik per detik. Sampai hari ini dia minta saya keluarkan izin. Saya bilang nggak bisa. Kan ini masih lama bangunnya. Minimal kamu lelang dulu deh sama kontraktor. Biar saya tahu kamu serius sudah mau mulai. Sampai hari ini kagak nunjuk kontraktor. Jadi dianggap Makanya nggak serius. yang ini Pulau L sama M, saya nggak sambung. Karena Nggak tidak kerja, mengerjakan nggak itu. komitmen. Tapi kalau yang ini, kan dia komitmen bangunin Rusun dan Mogot, Muara Baru, termasuk jalan inspeksi. Nah itu yang saya Nah, bilang. Pak, tapi pemahaman orang akhirnya kan kalau bangun duluan, ini kayak DP buat proyek Memang, reklamasi. memang DP. Memang DP? DP proyek reklamasi. Oh, oke, Bapak setuju nih ternyata. Iya, jadi Konsepnya- memang kita setuju reklamasi kok. Karena saya nggak bisa membatalkan reklamasi. Karena kepres. Anda nggak mungkin membatalkan reklamasi, justru saya berpikir bagaimana reklamasi ini DKI bisa diuntungkan. Bayangkan sekarang dia kasih kami 5%. Terus membangunnya pakai uang apa? Terus pegawainya ada pulau tinggal di situ naik apa? Nanti orang tinggal di Depok, Bekasi, Bogor, masa kerja di pulau. Nanti udah lalu lintasnya macet, suruh kami yang bangunin kereta atau jalan. Enak aja kamu bikin pulau ngerepotkan kami. Harusnya Anda kalau bikin pulau tidak merepotkan kami dan memberikan kontribusi tambahan kepada kami. Nah itu loh yang 15% yang jadi masalah. Yang mau dihilangkan 5%. Yang saya ada tulis, ambil ya. Yang saya tulis draftnya itu dibilangin tambahan kontribusi justru mau ngambil 5%. Orang ada 15% kok, masa 5% hilangin, bayar kerjaan ini semua pakai 5%. Namanya saya jual tanah saya dong. Kalau saya jual tanah saya di pulau, enak aja. 20 tahun pulau Anda jadi, tanahnya tambah mahal, kerjaan pompa tambah murah. Saya nggak mau tanah ya tanah, nggak usah Campur adukan. dijual. Ini tanah dapat, 15% dapat. Pak Ahok, tadi kita bicara soal reklamasi dan lain-lain yang masih juga dalam proses hukum. Sekarang kita bicara soal pilkada DKI. Mumpung saya ketemu Bapak juga. Banyak loh Pak, pihak yang sanksi Bapak nih bakal bisa kalah nanti di 2017 kecuali satu. Kalau Ahok ini TSK. Apa pendapat Yang Bapak? penting bukan di PSK. Kan banyak yang doain Bapak supaya Ya, jadi tersangka saya kasus percaya ini gini itu. aja, orang boleh fitnah, boleh cerita bohong, menduduh bohong sama kita. Kalau sama kita benar ya ibarat kayak cahaya sinar fajar. Kamu nggak bisa tahan bahwa sinar fajar akan terus Menerangi. menerangi jadi terang siang benderang. Ya kalau kamu benar, sekarang orang boleh fitnah kita. Nanti kebenaran kita tuh seperti cahaya sinar fajar itu yang tidak mungkin kamu tahan. Justru saya bersyukur Tuhan izinkan seperti ini terjadi pada saya. Karena di masyarakat itu ada stigma. Nggak mungkin ada gubernur pejabat yang jujur. Mana mungkin, semua pejabat kaya raya mana mungkin kamu jujur. Itu ada stigma di masyarakat gitu. Pasti malas, pasti nggak jujur. Nah dengan ada peristiwa ini, setelah ini selesai, tidak ada bukti nih, masyarakat akhirnya akan percaya benar-benar di Indonesia ini ada pejabat yang jujur. Ini satu kesempatan saya untuk menghilangkan stigma jelek masyarakat kepada seorang pejabat. Ini kesempatan untuk hilangin stigma ya Pak, belum boleh kampanye. Nggak Ya, kampanye. sampai 2017. Saya orang bukan calon, orang gubernur. Oh ya, oke. Pak, kebetulan Bapak ngomongin 15%. Jadi misalnya ada pengembang yang oke, Bapak bilang, Bapak setuju ya ini bilangnya DP untuk proyek reklamasi. Mengerjakan, mengganggu 15% itu nggak, kemarin kan ada ribut nih antara 5%, 15%. Makanya kenapa Itu gimana? saya kasih lihat Ada ini. pengurangan kan dari 15%? Enggak, makanya saya bilang kenapa saya ngotot, saya tulis gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi. Sekarang bayangkan, kita udah dapat 5% tanah plus 15% NJOP. Anda mau hilangkan 15% NJOP, ambil 5% tanah buat bayarin kerjaan pompa. Itu kan namanya korupsi dong. Yang gila nih 15%. Bapak bilang gila siapa? Saya waktu didatangin katanya dari oknum, bukan oknum, pimpinan dewan akan mengatakan dia menawarkan ini. Makanya saya langsung tulis gila, kasih tahu dia. Ini saya yang tulis gila. Oh, gitu. Memang sekda udah datang,
Ini apaan nih gubernur, katanya tulis gila sama saya. Bukan Pak, ini bukan gila Pak, maksud gubernur itu bila. Gila, mirip-mirip sih Pak. Tapi mana ada bahasa Indonesia bila dan kalau. Jadi konsep gila nih ya? Iya, memang gila. Emang gila nih. Gila. Namanya ini kan gila kan. Nah sekarang saya tanya, orang bilang barter. Saya dapat bangun rusun macam-macam itu, barter izin. Bodoh sekali Pemda DKI. Izin itu kalau kita kontribusi 2 juta saja, kalau 250 hektar, itu 5 triliun loh. Kalau kita kali 15%, itu bisa 10 triliun lebih. Nah terus ya ada fitnah, saya ada satu kertas juga tuh. Saya mesti jelasin juga. Ini Bapak sekali klarifikasi banyak fitnah nih kayaknya. Ya, misalnya contoh kan, Oke. saya lihat di Ini, koran saya print keluar nih, koran, berita utama. Dia bilang apa? Daftar kontribusi tambahan bukan CSR yang telah diterima Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dari Agung Podomoro Land. Seolah-olah saya nih, 1, Rusunawa dan Mogot. Ya. Kontrak 92 miliar, sudah dibayar 84 miliar, sisa 7 miliar. Emangnya aku kontraktor? Makanya saya juga bingung, harusnya ini catatan Agung Podomoro dengan kontraktornya. Tapi di presiden sekarang yang lebih lucu muncul lagi bawahnya. Ini bawahnya nih ada penertiban Kalijodo Kalijodo 6 miliar. Saya terima. Kalau ini penertiban Kalijodo 6 miliar saya terima. Sejak kapan ada perjanjian penertiban pakai duit kontribusi tambahan? Bisa nggak di appraiser penertiban Kalijodo rata dengan tanah? Nggak bisa. Baik pemirsa, terima kasih. Kita lanjutkan masih bersama dengan Pak Ahok. Pak Ahok, tadi sebelum jeda, boleh kita lihat kertasnya lagi Pak Ahok. Ini kan ada yang tadi Anda tampilkan ke pemirsa kita, ya. Ini ada soal penertiban Kalijodo, ya. Angkanya ini 6 miliar sudah dibayarkan. Nah, Pak, saya mau konfirmasi, barter ini kan angkanya termasuk hitungan barter. Barter ini terkuak dari BAP tersangka, Pak, di PT Agung Podomoro, Arisman Wijaya, 6 miliar atas permintaan Ahok. Katanya bahkan ada memo yang ditemukan oleh penyidik KPK permintaannya dari Bapak. Makanya pertama, waktu saya dipanggil KPK tidak pernah menanyakan itu. Waktu Selasa kemarin dipanggil nggak ada pertanyaan tidak ada soal pertanyaan itu. Memang ada memo coretan, bukan memo, itu di atas kertas proyek kerja. Jadi kalau kita pemerintah kan ada hitungan teknis. Nah saya nggak mau keluar duit, ini dari mereka. Jadi mereka sodorkan tanya kepada saya, Pak setuju nggak kita membuat jalan inspeksi di sini? Kalau ada Bapak coret-coret tangan dong. Coret-coret tangan supaya apa? Supaya nanti kalau begini udah selesai kerja, kan masih serah terima. Nah, si coret tangan saya tulis sesuai aturan. Kenapa? Setelah jadi, yang nilai kerjanya appraiser, bukan harganya dia loh. Nah, ini saya nggak tahu sama kontraktor kenapa masih ditahan sisa 173 miliar. Jangan-jangan dia takut begitu di appraiser harganya lebih beda. murah. Kalau lebih murah pasti mungkin Podomoro nggak mau bayar kontraktornya. Karena hasil appraisernya lebih murah. Nah, yang saya bingung, Kalijodo ini nggak ditanyakan kenapa ada di tulisan 6 miliar Kalijodo. Kalau Kalijodo, penertiban Kalijodo itu tidak bisa masuk ke dalam kontribusi kewajiban. Dan ini kan disebut kontribusi tambahan. Ya, bukan CSR. Bukan CSR. Jadi 6 miliar ini nggak boleh CSR juga. Jadi gimana mau appraiser penertiban 6 miliar? Nggak bisa. Makanya saya juga bingung. Saya yakin saya udah ketemu KPK dipanggil 2 kali, kasus sumber waras dan kasus reklamasi. Saya lihat mereka tuh profesional sekali, nanya segala macam gitu loh. Tidak ada keluarkan kertas ini sama sekali. Makanya saya juga bingung kok bisa keluar di media soal ini. Dan lebih gawatnya lagi, seolah-olah Ahok ini kontraktor yang ngerjain Kali Ciliwung, ngerjain Mukofat. Udah terendus belum sih ini datangnya dari mana kalau misalnya Bapak tahu, saya cuma lihat berita. Salah satu koran masuk berita, saya nggak tahu. Karena koran itu menulis, dia mendapat ini dari informan penyidik KPK.